Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali pertemuan malam ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah. Nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang agamanya hingga akhir zaman. Pada malam ini yang akan kami bahas adalah asbabun nuzul dari surat Al-Furqan, ya, ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila. Ayat 27. Dan ingatlah, ya. Ingatlah tapi ke depan, ya. Bukan ingat yang dulu, tapi ingatlah ke depan, ya. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Gigit jari, ya, menyesali perbuatannya. Seraya berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan. Ayat 28, ya. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Dan yang 29, laqad adallani ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaiton lil insani khazulan. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat bagi manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menurut Qurtubi, ya, seorang ahli tafsir, dari riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi itu masih di Mekah, ya, satu saat salah satu orang itu adalah Uqbah bin Abu Mu'idh, ya, atau biasa disebut Abu Mu'idh. Ini duduk bersama orang-orang Quraisy, tapi orang-orang Quraisy itu menyakiti Rasul gitu, ya. Ada yang lempari, ada yang bully gitu, ya. Tapi Abu Mu'idh itu enggak, dia diam aja, dia tidak menyakiti Nabi. Nah, lantas orang-orang Quraisy ini curiga, ini Abu Mu'idh jangan-jangan udah masuk Islam, ini kok diam aja, enggak sama-sama ikut menyakiti Nabi. Nah, Abu Mu'idh ini punya sahabat karib namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini yang terkenal pembesar Quraisy yang menyiksa Bilal gitu, ya. Dia punya budak namanya Bilal bin Rabah yang disiksa, dijemur, diterik matahari, kemudian akhirnya Bilal ini diselamatkan oleh Abu Bakar dengan ditebus, ya. Nah,
sahabat Abu Mu'idh yang namanya Umayyah ini sedang mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Pas dia udah pulang, si Umayyah ini bertanya pada istrinya. Tanyanya begini, wahai istriku, bagaimana perkembangan Muhammad? Gitu ya. Nah, istrinya menjawab, wah Muhammad kegiatan dakwahnya makin menjadi-jadi. Terus gimana dengan sahabatku Abu Mu'idh? Abu Mu'idh ini kayaknya udah pindah agama ini, Abu Mu'idh gitu ya. Nah, ini kan desas-desus. Nah, lantas si Umayyah ini bergegas menemui Abu Mu'idh ya. Nah, si Abu Mu'idh kedatangan Umayyah, dia mengucapkan salam dan menyambut. Ya, ternyata Umayyah ini enggak menyambut salamnya. Terus Abu Mu'idh bertanya, kenapa Umayyah kok enggak menyambut salamku? Ya, Umayyah mengatakan, kamu kan udah pindah agama atau mengikuti Muhammad gitu ya. Oh enggak, kata siapa? Ya orang-orang begitu, istriku juga ngomong begitu, orang-orang begitu. Enggak, saya itu masih setia, masih setia dengan Lata Uzza. Nah, si Umayyah enggak percaya. Saya enggak percaya. Saya lebih percaya orang-orang. Nah, akhirnya Abu Mu'idh, orang ini betul-betul sahabat karib ya. Kok enggak percaya sih, harus buktikan kayak apa lagi gitu ya. Sudah, kalau kamu ingin aku percaya, buktikan kalau kamu itu tidak mengikuti Muhammad, maka datangilah Muhammad, kemudian ludahi mukanya dan caci maki Muhammad dengan caci maki yang maksimal. Yang maksimal kamu bisa mencaci maki. Nah, Abu Mu'idh ini karena demi sahabatnya dia betul-betul melakukan itu, mendatangi Nabi Muhammad, meludahi dan mencaci maki. Dan Nabi Muhammad tidak membalas ya. Nah, diludahi, kalau membalas meludahi kan malah jadi ludah-ludahan. Nabi Muhammad tidak membalas, jadi dia hanya mengusap dan kemudian mengatakan, jika nanti aku jumpai engkau suatu saat keluar dari gunung-gunung Mekah, maka aku akan penggal kepalamu dalam keadaan kamu terbelenggu. Nah, ini ucapan Nabi Muhammad ini ternyata bikin gentar juga ya. Nah, singkat cerita, perkembangan dakwah di Makkah makin kencang dan hambatan orang Quraisy juga makin seru dan akhirnya Nabi Muhammad hijrah. Pada tahun kedua terjadi perang Badar. Nah, di perang Badar ini Nabi kan ditolong oleh ribuan malaikat ya, dan menang Nabi, dan kemudian ada kisah 70 orang tawanan. Sedangkan si Umayyah bin Khalaf ini sudah mati ya. Dia dibunuh oleh Bilal ya. Dan Umayyah ini pembesar Quraisy yang mati di perang Badar, dibunuh oleh budaknya sendiri. Nah, Abu Mu'idh itu ternyata menjadi salah satu dari 70 tawanan yang terikat itu. Nah, Abu Mu'idh kemudian bertanya ketika Nabi Muhammad datang, wahai Muhammad, apakah kamu akan memenggalku dan teman-temanku? Ya. Dan akhirnya kan memang ada yang dibebaskan dengan tebusan, tapi Abu Mu'idh termasuk yang dipenggal kepalanya. Dan termasuk pembesar-pembesar yang dimasukkan ke dalam sumur Badar yang kemudian Nabi sempat mengajak bicara, wahai pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kafir yang menolak dakwahku, apakah sudah datang bukti yang nyata dari Allah? Sesungguhnya hari ini aku mendapatkan bukti akan janji Allah. Nah, ini sahabat kemudian bertanya, yang sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kok udah mati udah diajak bicara? Nah, Nabi Muhammad kemudian mengatakan, mereka itu mendengar ya, pembicaraan itu mereka mendengar, cuman mereka nggak bisa menjawab. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini penyesalan ini yang dimaksud oleh ayat ini ya, yang dimaksud oleh ketika orang kafir itu menggigit jarinya, kemudian menyesal, ya laitani, ya andaikan aku mengikuti Rasul, itu karena dia melihat. Karena ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang hari kiamat, kemudian dinampakkannya
nikmat surga dan dampaknya siksa-siksa neraka bagi orang kafir. Nah melihat itu sih Abu Mu'aid itu mengatakan ini, ya wailata celaka aku. Ya. Seandainya dulu aku tidak menjadikan si Fulan. Nah Fulannya adalah Umayyah bin Khalaf itu. Dua-duanya mati dalam keadaan kafir. Dia ada ayat lain, orang yang mati dalam keadaan kafir itu dilaknati oleh Allah seluruh manusia dan seluruh makhluk yang bisa melaknati. Oleh karena itu Islam atau keislaman itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh penyesalan ya. Nah, ada dua contoh lagi karena saya ingin memperlebar dari judul ya. Judulnya tadi kan penyesalan orang kafir di neraka. Tapi sebenarnya agak melebar. Yakni kenapa di surat Al-Qiyamah itu Allah itu mengatakan pada ayat kedua ya, setelah la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah kata Allah dengan hari kiamat, wala uqsimu binafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang menyesali dirinya. Nah, siapa jiwa-jiwa yang menyesali dirinya? Ya salah satunya tadi, Abu Mu'aid tadi. Nah, cuma ada lagi ya. Penyesalan itu tadi adalah ketika siksa dinampakkan kepada jiwa-jiwa yang dibangunkan dari tidurnya, kemudian terjadi kiamat, siksa dinampakkan. Ya. Nah, ada lagi penyesalan bagi orang-orang yang sudah di pintu neraka. Ya. Sudah di pintu neraka dia, berbaris sebelum masuk neraka, dicegat sama penjaga neraka. Siapa namanya penjaga neraka? Malaikat Malik ya, penjaga neraka. Nah, di Al-Mulk ayat 8 di akhir ayat penjaga neraka itu mengatakan alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kau memberi peringatan nabi yang menasihati kamu? Bala qad ja'ana nadhir, ya. Benar pernah datang ya pemberi peringatan ya. Tapi kami mendustakan ya, kami mengatakan kamu tidak mendapatkan wahyu, kamu hanya pembohong yang besar, yang tukang bohong lah istilahnya. Nah, kemudian penyesalannya waqalu, ini ayat sebelumnya ya, waqalu, dan mereka calon penghuni neraka itu menyesal. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan dulu kami mau mendengar dan kami mau memikirkan ya. Nasma'u aw naqilu, mendengar dan memikirkan. Nah, kita hari ini sedang mendengar. Saya ngomong, Bapak Ibu mendengar. Kalau memikirkan saya nggak tahu. Bapak Ibu yang memikirkan. Nanti yang saya sampaikan itu ayat Allah. Nah, orang kafir itu cirinya adalah tidak mau mendengar dan memikirkan. Orang yang tadinya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik masuk Islam itu karena dia mau mendengar dan memikirkan. Ada Irina Handono, ada tokoh-tokoh Abu Didat, ada tokoh-tokoh yang, atau mungkin Felixio, atau mungkin banyak lah ya. Yahya Waloni. Ya, kalau kita lihat seluruh mu'alaf itu, baik yang level nasional atau internasional, itu pasti dia itu mendengar dan memikirkan. Maka ketika kita diciptakan, Allah mengatakan, aku berikan kamu penglihatan, pendengaran, dan hati pikiran ya, supaya bisa menerima petunjuk. Nah, ini menyesal ya, laukuna nasma'u an, andaikan dulu aku dengar mikirnya. Biasanya kita nggak dengar, pokoknya cari Pak Keng ini menu, cari Pak Keng ini menu. Artinya dia menyesal. Ya. Menyesal udah di pintu neraka ya, gimana lagi? Nggak bisa. Kan di dunia ini kan kita juga sering menyesal ya. Menyesal jangan ini kasinen. Nah, kayak tambah gula. Kan hasilnya hilang. Menyesal cukur keliru, ya nggak malah tukul dewi. Tapi kalau menyesal di pintu neraka, gimana? Ya. Menyesal milih jodoh, gitu. Ya cuma sama sepanjang hidup aja. Kalau sabar masih jadi pahala. Nah, jadi ada lagi menyesal yang lebih mengerikan lagi. Ya. Tadi menyesal karena nggak mau ngaji, ya nggak mau dengar. Yang pertama tadi Abu Mu'aid menyesal karena kok manut konconi gitu ya. Karena konco itu ada hadis Nabi,
agamamu adalah agama temanmu. Temanmu suka ngaji, suka baca, suka diskusi, kamu ikutan. Temanmu suka tulan-tulan, jualan-jualan, mangan-mangan, sibuk-sibuk, ure-ure, mesti melu-melu gitu. Makanya di sini teman itu sampai jangan deket-deket dengan tukang apa itu besi, nanti kena abunya. Deket-deketlah dengan tukang minyak wangi, nanti ikut wanginya. Itu temannya. Nah ini Bapak Ibu yang ketiga, ini menyesal udah di neraka. Nah, udah nggak ada gunanya lagi ya. Menyesal dari neraka itu di surat Al-Ahzab ayat 66-67 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ya. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik di neraka. Wah, berarti senang neraka, bolak-balik kayak bakar sate itu. Tapi mukanya dibolak-balik ya. Yaquluna, ya, mereka berkata, orang-orang kafir itu, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduh, seandainya dulu kami mengikuti, mentaati Allah dan mentaati Rasul. Habis ini ngerokok, lagi nyesal ya, gimana? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na, sesungguh kami mentaati sadatana, pemimpin-pemimpin kami. Wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami. Di ayat berikutnya, oleh karena mereka menyesatkan kami, ya Allah berikan pemimpin kami, pembesar kami itu 2 kali lipat siksa. Nah ini adalah penyesalan orang-orang yang salah memilih pemimpin. Ya kan? Dikiranya pemimpinnya mesti benar, belum tentu. Ya. Nah, ini kesalahannya sampai dikatakan wajahnya dibolak-balik di neraka lagi nyesel. Terus ngadu sama Allah. Kami ini semangat pemimpin loh. Semangat pembesar loh. Loh kok malah pembesar bunuh ya melu. Ya, makanya di sini kita ini sekarang kan lagi geger-gegeran milih pemimpin tuh ya. Ada pemimpin yang konangan lagi apa? Ya bukan lagi minum tapi habis minum ya. Nah, ini whisky seharga 29 juta. Pemimpin, ada pemimpin yang membuat undang-undang yang undang-undang kesehatan bagi anak remaja malah disuruh dikasih kontrasepsi. Nah, pemimpin-pemimpin yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah dan tidak mau mengambil petunjuk dari Allah itu nanti akan bernasib seperti di surat Al-Ahzab ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menyesal seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah menyesal ini hanya orang-orang kafir? Apakah hanya orang kafir yang menyesal? Ternyata tidak tadi kan. Demi jiwa-jiwa yang menyesal, orang Islam juga menyesal. Ya. Nah, saya kasih kisah ya. Kisah ini udah klise, udah sering tapi ini sebagai contoh bahwa orang Islam pun juga menyesal. Jadi dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika sholat berjamaah itu ada sahabat namanya Sa'ban. Sa'ban ini rajin sekali berjamaah dan tidak pernah terlambat. Dan uniknya Sa'ban itu selalu duduk di pojok. Ya. Seperti Pak Hari di situ. Karena Pak Hari mesti kan. Karena Pak Marman. Jadi Sa'ban itu sudah selalu di pojok. Ya. Satu saat pas subuh-subuh Nabi kok Sa'ban kurang ketok ini. Nah, ditunda dulu. Kok nggak ketok? Akhirnya diikomati sholat. Habis sholat Nabi berdiri. Sa'ban kok nggak ada ya? Ada yang tahu? Nggak tahu ya Nabi, kenapa tiba-tiba nggak datang. Ada yang tahu rumahnya? Ada Nabi, mari kita ke sana. Jadi habis subuh langsung ke rumah Sa'ban. Diriwayatkan bahwa perjalanan itu sejak habis subuh sampai waktu duha. Habis subuh kita subuh 4.23. Kalau sini agak mundur ya. 20 menit. Terus habis subuh berangkat. Terbit matahari itu jam 5.41, waktu duha tambah 15 menit, ya sekitar jam 6. Berarti setengah 5 sampai jam 6. Berarti perjalanan 1,5 jam. Berarti kira-kira berapa? Kita dulu jalan sehat 20 menit, 2 kilo. Ya kira-kira 5 kilo, 6 kilo. Ya. Perjalanan Sa'ban 6 kilo, dan sampai di rumah Sa'ban, sepi-sepi, tok-tok, keluar wanita.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini rumah Sa'ban, iya. Kemana Sa'ban? Aduh, saya istrinya Sa'ban ya Rasul, Sa'ban udah meninggal tadi malam. Ya. Jadi Sa'ban itu nggak ke masjid cuma karena meninggal aja. Ya. Kalau kita kan nggak ya, saya meninggal. Cuma saya mau nanya ya Rasul, ya Sa'ban itu senyum-senyum waktu meninggal gitu. Terus sambil mengatakan, aduh seandainya lebih jauh lagi gitu. Habis itu ngomong lagi, aduh seandainya yang baru. Habis itu ngomong lagi, aduh seandainya semuanya. Saya bingung itu. Habis itu baru Sa'ban meninggal. Nabi diberitahu oleh Allah lewat malaikat Jibril ini kasih tahu wahai istri Sa'ban berbahagialah ya. Sa'ban dan seluruh manusia itu kalau mau meninggal ketika roh berjalan itu dinampakkanlah seluruh amalannya, amal baiknya, amal buruknya, dinampakkanlah pahalanya, amal baiknya, dimana sisa amal buruknya. Sa'ban ini kan suka ke masjid, jalannya juga jauh, nah dinampakkanlah hadiahnya itu, pahalanya jalan 1,5 jam itu, dan dia nyesel, aduh seandainya lebih jauh lagi. Jadi ternyata 1,5 jam masih kurang jauh. Ya kita berarti pahalanya nggak. Kalau kita kan paling berapa menit ya Pak? 2 menit ya. Oh, harusnya kita ke Candi Indah itu atau ke Candi Gebang gitu. Ya, itu tetap belum menaik Sa'ban ya. Sa'ban 1,5 jam. Nah sehingga mungkin dia suka di double-double. Nah terus yang kedua gimana? Seandainya yang baru. Itu Sa'ban itu kan perjalanan satu malam subuh itu dia kedinginan karena ada salju, ada badai angin, dia pakai jaket sampai double. Yang baru ditaruh di dalam, yang lusuh taruh di luar. Pas tengah perjalanan dia ketemu orang yang kedinginan di bawah pohon. Kasihan dibukalah jaketnya yang jelek dikasih. Nah, dia pakai yang baru kan ya, biasanya kita kan yang dikasih yang jelek. Pakaian pantas pakai ya, pokoknya masih dipakai. Yang jelek dikasih. Nah, dinampakkanlah pahala ngasih jaket jelek itu. Oh, nyesel dia. Aduh, kenapa dulu tak kasih yang baru, pasti pahalanya lebih gede lagi. Nah, satu lagi, kok tidak semuanya itu apa? Tidak semuanya adalah dia itu sore-sore ya lagi mau minum susu, makan roti gitu di teras itu ya kayak Pak Demokles gitu di teras ada lewat paring-paring Pak makan 3 hari gitu. Nah, terus dibagi dua lah rotinya itu, ya susunya dibagi gelas 2 dikasih. Ya, separuh dimakan sendiri kan adil kan kita sudah. Nah, dinampakkanlah pahalanya itu gitu ya, pahalanya. Nah, ini nyesel, kenapa enggak semuanya ya? Kenapa enggak susunya semuanya? Ini bukti bahwa orang sudah ibadah itu masih nyesel gitu. Nah, terus yang nggak ibadah gimana nyesel? Orang kafir tadi sudah nangis darah tapi ya sudah. Nah, jadi ini adalah kisah-kisah baik Al-Quran maupun hadis yang menjawab kenapa sampai nyesal itu dijadikan sumpah. Kalau sesuatu dijadikan sumpah oleh Allah itu berarti itu penting dan harus kita renungkan supaya kita tidak nyesel. Karena ada juga di surat Al-Munafiqun itu nyesel. Nyeselnya itu pas nyawa dicabut itu loh. Itu sudah mulai nyesel. Nanti di prosesi pengadilan ya, sampai bahkan mungkin di surga, aduh surga kok mau gini ya. Nyesel kan surga ini mau, padahal surga itu nggak bisa dimong gitu ya. Surga yang paling rendah pun tetap ada surga yang tinggi ya. Nah, orang-orang yang dikatakan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu ketika malaikat datang itu dia nyesel gitu loh karena nggak sedekah. Dia, ya Allah berikan aku umur lebih, tunda lagi kematianku supaya aku bisa bersedekah. Ini sering dijadikan ayat untuk motivasi biar sedekah ya. Kenapa tidak? Biar aku bisa umroh lagi atau biar aku bisa haji atau biar puasa enggak. Ya karena sedekah itu adalah amalan yang lebih berat dari umroh, lebih berat dari puasa, lebih berat dari sholat malam gitu ya. Kenapa? Karena kurang uang gitu ya. Kalau itu sedekah yang dimaksudkan dengan uang. Nah, sedekah dalam pembahasan bisa apa saja ya. Bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, tapi konteksnya adalah kehilangan sesuatu. Nah, sehingga sampai ada satu
Hadis riwayat Ahmad, di hari akhir nanti setiap orang itu akan berada di dalam naungan sedekahnya. Ya, hingga nanti diputuskan perkara-perkara di antara manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekahnya banyak ya naungannya rindang, padahal panas pada mahsyar sangat terik kan gitu ya. Sangat menyengat sehingga sampai dikatakan orang-orang keluar peluh atau keluar keringat, ada yang sampai mata kaki keringatnya, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang sampai tenggelam keringatnya. Nah itu naudzubillahi min dzaliknya. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah kisah-kisah di Quran, di dalam hadis supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang menyesal, tetapi pasti menyesal. Nah oleh karena itu bagaimana caranya sekarang? Sebelum ada pertanyaan saya tanya, bagaimana caranya supaya kita tidak menyesal? Atau supaya penyesalannya menjadi minimal atau kecil penyesalannya. Caranya adalah latihan menyesal. Ada peribahasa tuh, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi sesalnya diajukan. Maksudnya gimana? Bapak Ibu, kalau tidak sholat malam menyesal apa tidak? Oh enggak, saya jarang sholat malam. Nah, supaya menyesal tidak sholat malam adalah sholat malamnya secara rutin. Kalau enggak mau, Allahumma pakso. Allahumma pakso. Karena kalau sudah ada Allahumma pakso. Kalau orang sudah rutin sholat malam, nanti Allah bangunkan kok. Jam 2 itu pasti Allah bangunkan. Jam 3 Allah bangunkan. Tapi kalau capek betul, ya, wah lagi pergi seharian, pas bangun pas komat, Pak Dimuklis komat, itu mesti nyesel gitu, nyesel, pasti nyesel. Nah, ketika kita sudah nyesel nggak sholat tahajud, nyeselnya di sini, di sana insya Allah udah nggak nyesel, gitu ya, udah nggak nyesel. Artinya udah kita ajukan nyesel. Bapak Ibu nyesel nggak satu waktu malam atau waktu pagi nggak baca Quran? Kalau nyesel ya, kalau belum nyesel dibuat nyesel, gitu ya. Dibuat nyesel. Dan demikian juga seterusnya ya. Sholat duha gitu. Aduh, pagi ini jadi nggak sholat duha ini gara-gara apa gitu? Gara-gara ada tamu, beruput-beruput gitu lah. Nyesel nggak kalau nggak zikir pagi, zikir sore dan sebagainya? Nyesel nggak kalau nggak sedekah subuh misalnya? Karena sedekah subuh itu sedekah yang nilainya sangat sangat tinggi ya. Dan lebih baik 100.000 diecer-ecer dari 5.000 jadi setiap hari sedekah subuh daripada setengah bulan sekali plung 100.000 ya. Kenapa? Supaya rutin gitu ya, supaya kalau nggak gini nyesel gitu. Jadi nyesel nggak kalau hari Senin dan Kamis lewat tanpa puasa? Nyesel nggak kalau tengah bulan nggak Yaumul Bid misalnya gitu? Nah itu semua kita kumpulkan dari nyesel nggak kalau nggak datang pengajian gitu. Waduh, nggak bisa datang, berarti itu ada sesuatu yang baik gitu ya. Nah sehingga itu satu-satunya cara supaya nanti di sana kita nyeselnya enggak banyak gitu. Kalau nyesel yang gambaran tadi dibolak-balik di neraka tadi, ya bisa jadi nerima kita juga bisa jadi karena tadi tidak disebutkan sebagai hanya orang kafir. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang Muslim itu juga ada yang di neraka dulu kan. Orang Muslim yang melakukan dosa besar gitu ya, berzina, kemudian mencuri, nggak sempat dipotong tangannya misalnya, gitu. Menyakiti tetangga, pokoknya dosa-dosa yang ada hadnya itu, yang tidak membuat dia itu menjadi kafir. Itu berarti dia harus menebus, ya menebus apa namanya siksanya di neraka. Sehingga kan ada apa namanya diistilahkan ahli surga jahanam ya. Jadi ex penghuni neraka jahanam gitu ya. Jadi dilebur disucikan sampai dosa-dosanya itu kemudian terampuni, ya, kemudian baru masuk surga. Jadi orang Islam yang banyak melakukan dosa-dosa, jadi harus
menebus dulu gitu ya. Nah, hanya orang-orang pilihan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa melewati neraka ya. Para nabi, ya, para sahabat yang para mujahid yang mati di medan perang ya, yang dia itu betul-betul ikhlas karena Allah, itu tidak seperti ini gitu ya, tidak merasakan di neraka ini. Nah, sehingga bagaimana kita melewati umur yang Allah berikan ini supaya nantinya kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang dosa. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca surat Al-Fajr gitu ya, kita ini di dunia ini ridho enggak dengan yang Allah tetapkan untuk kita. Ya. Kemudian kalau kita ridho, kita bayangkan Allah ridho terhadap kita apa tidak. Ya. Karena kita akan dimasukkan surga itu ketika kita ridho dan Allah ridho. Ya. Jadi kalau kita mungkin hidupnya penuh dengan kecukupan gitu ya, segala sesuatu baik-baik saja, rezeki lancar-lancar saja, anak-anak sehat-sehat saja, gak pernah ini, mungkin kita ridho ya. Ya karena orang kan ukurannya begitu ya, kita ridho bahwa kita seperti ini. Tapi kalau kita tidak betul-betul menjalankan perintah menjauhi larangan Allah, Allah nggak ridho. Ya. Karena ada ayat yang mengatakan orang-orang yang di lapangan rezekinya itu mengira Allah memuliakan dia. Ya, gitu. Ya. Allah memuliakan dia, buktinya apa? Rezekinya lancar, berarti Allah memuliakan dia, bukan itu. Terus ada orang yang rezekinya seret, wah pasti dia banyak dosa, nggak begitu. Ya. Karena ada ayat yang fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Orang mengira ketika dia rezekinya lancar, dia muliakan. Wa amal insan idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika orang manusia itu disempitkan rezekinya, hidupnya dipersulit, wah Tuhan menghinakanku. Enggak begitu. Ya. Jadi Allah itu mau menguji kita dengan kemudahan, kecukupan, kelonggaran, kekayaan, atau menghina kita dengan kesulitan, kesengsaraan, itu urusannya Allah, pilihannya Allah. Nah, kita tinggal ridho gitu ya. Kalau lancar kan ridho gampang kan. Tapi kalau sulit kan untuk ridho sulit. Ya. Langsung sorok ridho kan sulit. Ya. Nah oleh karena itu rumusnya adalah Al-Fajr 3 ayat terakhir. Kita ridho dengan Allah berikan untuk kita, dengan nasib, dengan segala macam yang Allah tentukan untuk kita. Ya, tapi bagaimana supaya Allah ridho pada kita? Ya. Jadi bukan kita yang ridho pada Allah, tapi Allah juga ridho pada kita. Maka ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatam mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang menghidupi, menyadari betul bahwa kegiatan di dunia ini hanya diuji, melewati ujian ini dengan baik. Dikatakan wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ya, jadi ketika nyawa diambil itu kalimat itu yang muncul. Wahai jiwa yang tenang ya, kembalilah ke dalam Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka senyum ininya pas akhir ayatnya itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini jamaah Assalam ini semuanya nanti masuk ke panggilan seperti itu ya. Jadi di akhir hayatnya senyum ada di bibir kita. Ya, karena apa? Yang meninggal itu harusnya yang sedih, yang ditinggal aja. Bukan kita yang meninggal yang sedih. Kalau meninggal yang sedih berarti meninggalnya nggak bagus. Berarti nggak ridho dia ketika diambil. Jadi ketika meninggal harusnya kebalikan dengan ketika lahir. Ketika lahir kita nangis sendirian, yang lainnya ketawa-ketawa kan. Ya. Nah, ketika meninggal kita ketawa sendirian, kita ridho, kita senang. Yang ditinggal nangis-nangis.
Harusnya begitu. Ya. Jangan kebalik. Ketika meninggal, ketawa-ketawa orang senang, mati ya syukur mati. Itu karena kita jelek. Ya. Kalau kita kelakuannya sebenarnya serba buruk, mesti meninggal itu orang innalillah malah alhamdulillah mati. Alhamdulillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bisa jadi renungan dan menjadi lebih semangat lagi kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan ibadah untuk menjadi sangu di dalam kita nanti menghadap Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.